warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Sehat selalu ya. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, ini Bunda Deni, bundanya Safiqatunisa dari kelompok Utsman bin Affan. Di sini Bunda mau menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Ada yang tahu tidak Isra Mi'raj itu apa? Ayo. Ada yang tahu? Beberapa hari kemarin itu ada tanggal merah loh. Tanggal merah itu pasti orang tuanya pada di rumah kan? Pada tanya orang tuanya tidak, kenapa kok tanggal merah? Tanggal merah kemarin itu kita memperingati hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu penting sekali untuk umat Islam. Mau diceritain tidak tentang Isra Mi'raj? Isra Mi'raj, boleh ceritain ya. Singkat-singkat saja ya. Nanti selebihnya bisa bertanya kepada Bunda atau ayahnya di rumah, abi atau uminya di rumah. Oke? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah perjalanan singkat yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra sendiri artinya adalah perjalanan malam hari yang dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad loh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal itu jaraknya jauh sekali. Tidak terbayangkan kalau semua itu bisa dilakukan dalam semalam saja. Terus Mi'raj sendiri itu adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke lapis tertinggi langit, Sidratul Muntaha namanya. Wah, menembus awan dong. Iya, menembus awan. Kira-kira Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan apa ya? Sedangkan itu jaraknya jauh sekali, apalagi ada yang nembus ke awan, ke lapisan langit loh. Allah sudah mempersiapkan yang namanya kendaraan khusus buat Nabi Muhammad. Namanya itu adalah Buraq. Ada yang tahu tidak Buraq itu ada apa? Ada yang pernah dengar Buraq itu apa? Ayo, adik-adik pernah dengar enggak? Bukan pesawat loh ya. Zaman dulu belum ada pesawat. Buraq, kendaraan khusus yang disiapkan oleh Allah. Ada yang meriwayatkan bentuknya itu seperti kuda, tetapi lebih kecil, lebih seperti apa ya? Keledai bukan ya? Tapi punya sayap. Wah, punya sayap. Jadi bisa membawa Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa dengan cepat kilat, cepat sekali, melebihi kalau kita naik pesawat. Kemudian saat di perjalanan dari Aqsa ke ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu melewati beberapa lapis langit. Nabi Muhammad itu ada temannya tidak kira-kira ke sana? Ada. Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril sama kendaraannya tadi ya. Terus setiap lapis langit Nabi Muhammad itu bertemu dengan nabi-nabi pada zaman dahulu yang sebelum Nabi Muhammad. Lapis pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Lapis kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lapis langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Lapis langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Lapis langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Lapis langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Lapis ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah hafal nama-nama Nabi? Adik yang mana nih yang sudah hafal? Kalau belum hafal, nanti kalau mau bobo boleh minta sama uminya buat menceritakan sirah Nabi ya. Nah, saat Nabi Muhammad sudah selesai melewati
lapis-lapis langit ini, akhirnya Nabi Muhammad itu berada di lapis tertinggi. Nabi Muhammad berada di Sidratul Muntaha. Di sini Nabi Muhammad bisa berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Allah. Ternyata Allah memang ingin Nabi Muhammad melakukan perjalanan spiritual ini untuk memberikan perintah kepada Nabi Muhammad agar melaksanakan sholat 50 rakaat. Wah, 50 rakaat, 50 rakaat. Bayangkan itu, banyak sekali 50 rakaat. Tapi saat Nabi Muhammad turun lagi ke lapis langit yang ke-6, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan keringanan, untuk meminta keringanan kepada Allah, karena 50 rakaat itu terlalu berat untuk dilakukan. Jadi Nabi Muhammad kembali lagi ke atas bersama kendaraan buraknya lagi, kembali ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Dari 50 rakaat tadi, akhirnya Nabi Muhammad mendapat keringanan kita menjadi sholat 5 waktu itu yang kita lakukan sekarang ini sebagai umat muslim. Ada yang tahu sholat 5 waktu itu apa saja? Iya, pintar. Ada sholat isya, sholat apa lagi? Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib. Pintar. Siapa yang di sini sudah sholat semuanya? Dari sholat subuh sampai sholat maghrib, tidak ada yang terlewat. Sudah pintar siapa? Yuk, harus mulai belajar ya, karena kalian sudah besar. Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha turun lagi ke bumi, ke kota yang namanya kota Makkah. Di Makkah Nabi Muhammad terus kemudian menyiarkan agama Islam, menyiarkan apa yang sudah dialami perjalanan Isra Mi'raj tadi kepada umat muslim. Akhirnya kita semuanya bisa menikmati sholat yang jumlah rakaatnya tidak terlalu banyak. Itu sekelumit kisah tentang Isra Mi'raj. Betapa perjuangan Nabi Muhammad untuk kita begitu luar biasa. Jadi sebagai generasi penerus, anak-anak bangsa yang cantik-cantik, yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar, yang solih-solihah, harus tetap terus belajar untuk selalu ada di jalan Allah. Semoga tambah pintar, tambah solih, dan tambah solihah ya nak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih karena sudah mendengarkan ceritanya Bunda Safiko. Lain kali kita bercerita tentang kisah yang lain. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, nggak bisa dimatiin.